Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk duduk bersama di tempat ini, di masjid, di salah satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di masjid atau di mushola ini, dalam rangka untuk saling memberikan wasiat di dalam kebaikan, saling memberikan wasiat di dalam kesabaran, dan saling memberikan nasihat atau wasiat di dalam kasih sayang. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Ketika seorang hamba dikumpulkan bersama di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga masih memberikan nikmat yang lainnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, kemudian nikmat Islam, yang dengan nikmat iman dan Islam ini menjadi kunci utama kebahagiaan kita hidup di dunia ini sampai nanti di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa selalu ditetapkan dalam kondisi beriman dan berislam dalam hidup ini sampai Allah menjemput kita, sampai ajal menjemput kita masing-masing. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini melainkan kalian dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang di akhir hayatnya, di akhir hidupnya meninggal dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu rawat, kita selalu jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keimanan kita terlepas dari kehidupan kita, karena iman itu merupakan nikmat yang paling berharga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali membahas tentang hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terangkum dalam sebuah kitab yang masyhur, yang sangat populer, yang sangat kita kenal, yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kitab yang kita maksud adalah Al-Arba'un An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis yang dirangkum oleh Imam An-Nawawi. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang kedua setelah kita sampaikan pembahasan tentang hadis yang pertama tentang apa? Tentang niat. Kemudian hadis yang kedua berbicara kepada kita tentang Islam, berbicara kepada kita tentang iman,
dan juga berbicara kepada kita tentang ihsan. Inti dari ajaran Islam. Iman, Islam, iman, ihsan. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini cukup panjang. Namun meskipun panjang, insya Allah tidak akan membosankan kita karena semuanya ilmu. Yang namanya ilmu agama itu pasti kita butuhkan. Pasti kita butuhkan. Setiap hamba butuh terhadap ilmu. Terlebih ilmu yang bisa menyelamatkan kehidupan dia di dunia sampai di akhirat. Ini kan ilmu apa? Ilmu agama, bukan ilmu dunia. Jadi yang bisa menyelamatkan, membahagiakan kita secara hakiki di dunia dan di akhirat adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lainnya. Qala al-muallif rahimahullah taala, Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, al-haditsus tsani, hadis yang nomor 2. An Umar radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Sinten Umar? Umar Ibnu Khattab siapa? Salah satu di antara khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya ada berapa? Ada 4. Khalifah pengganti kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu digantikan oleh 4 sahabat yang paling utama. Yang pertama sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang paling mulia yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling banyak pengorbanannya untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang paling sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau beraktivitas adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, yang menjadi khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Seorang yang tegas di dalam Islam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menolong agama Islam, sehingga setelah Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, orang-orang kafir Quraisy tidak berani lagi mengganggu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini, andaikan ada setan yang lewat berpapasan atau satu jalan dengan Umar, maka setan itu lebih memilih untuk melewati jalan yang lain daripada berpapasan dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, setan nih Pak, bukan orang kan, setan. Setan saja semingkir sama Umar bin Khattab, apalagi manusia. Masya Allah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan daripada sahabat yang lainnya. Kemudian khalifah yang ketiga adalah sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman ibnu Affan adalah salah seorang sahabat utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Utsman ibnu Affan itu dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 2 putri beliau, Ruqayyah yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, kemudian Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang berikutnya yang bernama Ummu Kulthum. Makanya sahabat Utsman bin Affan memiliki julukan Dzun Nurrain. Artinya orang yang memiliki 2 cahaya. Yang dimaksud dengan 2 cahaya di sini adalah 2 putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa membayangkan, misalkan di dunia ini, di tempat kita, seseorang yang diambil menantu oleh seorang presiden, kira-kira kira-kira orang sembarangan atau orang biasa, Pak? Orang yang dijadikan menantu oleh presiden, minimal dia bukan orang sembarangan kan? Pasti orang pilihan. Lah ini yang dijadikan menantu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang paling agung di dunia ini. Beliau menjadikan Utsman bin Affan sebagai menantu. Berarti Utsman bin Affan bukan orang biasa. Beliau memiliki banyak keistimewaan. Salah satu yang paling terkenal di antara karakter beliau adalah orang yang memiliki sifat dermawan tanpa batas. Dermawan yang luar
biasa. Pernah dalam satu kali perang, Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat untuk berinfak, membantu perang, membantu akomodasi, membantu yang lain, persenjataan, hewan tunggangan. Pernah sekali menyumbang itu Utsman bin Affan menyumbang sekitar 23 M kalau saya kurus waktu itu, menyumbang suplai senjata, logistik, makanan, kemudian hewan tunggangan, baju perang, disumbangkan. Sekali menyumbang sekitar 23 M. Dan beliau adalah orang yang tidak ngiman, artinya tidak sayang dengan hartanya. Ketika Rasulullah memanggil untuk berinfak, maka beliau pun segera untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga yang membebaskan sumur yang digunakan oleh kaum muslimin waktu itu, yang dimiliki oleh orang Yahudi, akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, sahabat Rasulullah SAW yang juga menjadi pengganti atau menjadi khalifah pengganti beliau adalah sahabat Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang sahabat Nabi SAW dan juga keponakan Nabi SAW. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini masuk Islam sekitar umurnya masih remaja, masih sekitar umur SMP. Ada yang mengatakan umur 9 tahun, ada yang mengatakan malah umurnya 6 tahun begitu. Dan Ali adalah orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW babul ilmi, pintunya ilmu. Kalau Rasulullah diibaratkan adalah kotanya ilmu, nah Ali ini diibaratkan sebagai babul ilmi, pintunya ilmu. Inilah keempat sahabat Rasulullah SAW yang menjadi khalifah utama pengganti Rasulullah SAW. Nah, kembali lagi kepada hadis an Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba muncul begitu saja kan. Idh tala'a, tidak tahu dari arah mana datangnya, tiba-tiba muncul begitu saja. Idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyab. Muncul seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih bersih, tanpa ada kotoran sedikit pun, bahkan tidak ada debu sama sekali. Shadidu sawadi sya'ri, laki-laki tersebut memiliki rambut yang sangat hitam. La yura 'alaihi atharus safar, dan tidak ada padanya atau tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan, bekas-bekas yang menandakan dia telah menempuh perjalanan. Ya, masih ibaratnya kalau kita katakan masih klimis ini. Masih klimis, rambutnya rapi, hitam, bajunya putih. Tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan. Wa la ya'rifuhu minna ahadun, dan kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengenal dia. Jadi semua sahabat yang hadir pada waktu itu tidak ada yang mengenal laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki tersebut duduk dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekati Rasulullah dan duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian laki-laki tersebut menyandarkan lutut beliau kepada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian kedua tangan laki-laki tersebut diletakkan di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa bayangkan nggih? Duduknya dekat dengan Rasulullah, nempel, lututnya nempel dengan lutut Rasulullah, kemudian tangan laki-laki tersebut diletakkan di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad,
berikanlah penjelasan kepadaku tentang Islam, kabarkan kepadaku tentang agama Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu yang pertama, engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah yang pertama. Kemudian wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau mengeluarkan zakat. Wa tasumar Ramadan, engkau mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yang terakhir engkau mengerjakan ibadah haji di Baitullah Al-Haram ketika diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan apa? Pertanyaan tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang rukun Islam. Qala, kemudian laki-laki tersebut setelah diberikan penjelasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sadaqta. Benar. Dia mengatakan seperti itu. Engkau benar wahai Muhammad. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami yang hadir bersama Rasulullah, para sahabat Rasulullah itu heran karena dia yang bertanya kok dia yang membenarkan kan itu. Sesuatu yang sangat aneh. Kalau kita mungkin bukan aneh lagi. Ada seorang murid tanya kepada guru kan gitu. Wahai guru, terangkan tentang ini. Setelah gurunya menerangkan seperti apa yang diminta oleh sang murid tiba-tiba nyeletuk, benar sekali penjelasanmu guru. Kira-kira gimana? Ini menunjukkan murid yang apa? Yang kilatul adab, kurang ajar kan itu. Nah ini laki-laki itu mengatakan sadaqta, engkau benar wahai Muhammad kan itu. Apa yang kamu katakan tentang Islam itu benar kan itu. Maka ini yang membuat para sahabat merasa sangat heran. Kok bisa-bisanya dia mengatakan sadaqta, benar wahai kamu Muhammad kan gitu. Padahal dia yang menanyakan tentang agama Islam. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian laki-laki tersebut tidak berhenti untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang berikutnya, fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku, terangkanlah kepadaku tentang iman. Kalau yang pertama tadi tentang apa? Islam. Kemudian yang kedua tentang iman. Qala, Rasulullah pun menjawab atau menerangkan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud dengan iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan engkau beriman dengan kitab-kitabnya Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa kitab samawi. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkan kitab-kitab samawi kepada para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya kitab Injil diturunkan kepada sinten? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud, tasya kemutan, masya Allah ya. Ada kitab yang lain yang namanya suhuf, lembaran-lembaran suhuf diberikan kepada diantaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita harus mempercayai dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi, dan mempercayai atau mengimani tentang rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya telah diterangkan sebagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan yang terakhir engkau beriman kepada qadar
yang baik maupun yang buruk. Itu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Iman. Qala sadaqta, laki-laki tersebut sekali lagi mengatakan, engkau benar Muhammad, kan itu. Semakin heran para sahabat, kan itu. Qala, kemudian yang terakhir beliau tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa akhbirni anil ihsan. Sekarang terangkanlah kepadaku wahai Muhammad tentang apa itu ihsan. Qala, Rasulullah pun bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang dimaksud dengan ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Sakit boten kita. Bisa tidak? Kira-kira berat orang seperti ini. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita sedang berada di hadapan Allah, sedang melihat Allah. Berat untuk kita mungkin. Kalau untuk para nabi dan para rasul ringan. Itu tingkatan ihsan yang paling utama. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila kamu tidak bisa seperti yang pertama tadi, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu sedang melihat Allah, maka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan hadirkanlah di dalam ibadahmu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kamu. Bisa betul? Masih berat saya kira kan gitu. Masih berat untuk orang seukuran kita kan gitu, masih berat. Baru Allahu Akbar kan gitu. Wah. Tadi ibu-ibu, kompornya sudah dimatiin belum kan gitu. Allahu Akbar. Wah, si bayi tadi sudah aman belum posisinya di ranjang kan gitu. Ada saja yang mengganggu. Ini kalau kita sangat berat untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk digambarkan oleh sebagian ulama adalah menghadirkan ibadah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan seakan-akan Allah sedang melihat kita. Itu khusyuk di dalam beribadah. Nah, menika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang ihsan, rukun ihsan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan yang pertama kita sedang melihat Allah. Kalau tidak bisa dalam ibadah kita seakan-akan hadirkanlah seakan-akan kita sedang diawasi, sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anis saah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Ya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat tersebut lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Artinya Rasulullah tidak tahu jawabannya kapan hari kiamat itu akan datang. Nah, ini sekarang banyak orang memprediksi, meramal kiamat terjadi semenjak tahun 2012 dulu sudah diramalkan itu. Sudah ada yang meramal 2012 terjadi kiamat, enggak jadi. 2012 sudah lewat, ya. 2012 diramalkan terjadi kiamat, lewat enggak terjadi kan itu. Kemudian diramalkan lagi tahun sekian terjadi kiamat, tidak juga terjadi hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah, ini orang yang jauh dari Allah mungkin ya, peramal yang namanya peramal, tidak tahu hukum agama, meramalkan terjadinya hari kiamat, tidak beriman kepada Allah lagi yang meramalkan itu. Orang-orang non Muslim meramalkan bakal terjadi hari kiamat. Dari mana mereka dapat informasi tersebut? Kita pertanyakan. Rasulullah SAW saja orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah pernah mengetahui kejadian hari kiamat. Pernah dalam suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, tiba-tiba ada sahabat yang datang, tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Sampai 3 kali orang tersebut tanya kepada Rasulullah SAW.
Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat itu? Maka Rasulullah pun terdiam. Setelah agak lama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, siapa tadi yang bertanya kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat? Maka orang yang bertanya tadi mengatakan, aku, hai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa yang sudah kamu siapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Amal apa yang sudah kamu siapkan untuk menyambut kedatangan hari kiamat? Dari sini para ulama menjelaskan, tidak penting kapan terjadinya hari kiamat. Hari ini, besok, lusa, atau besok lusakah? Tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu bisa mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan hari kiamat. Hari yang begitu mengerikan, ditandai dengan hancurnya alam semesta ini. Dikabarkan dalam Al-Quran, gunung-gunung berterbangan seperti laron. Bahkan dikatakan, ibu-ibu yang hamil pada waktu itu, yang belum sampai umurnya, melahirkan seketika. Anak lupa kepada orang tuanya, orang tua lupa kepada anaknya. Saking besarnya, dahsyatnya kejadian hari kiamat. Air laut pun dimuntahkan ke daratan. Terjadi longsor di mana-mana, gempa bumi di mana-mana. Huru-hara pada hari kiamat terjadi. Semua orang bingung. Ya, semua orang bingung, seperti kondisi orang yang mabuk waktu itu, padahal mereka tidak sedang mabuk. Saking bingungnya menghadapi kejadian hari kiamat tersebut. Dan ini orang meramalkan terjadi hari kiamat. Ada yang mempersiapkan dengan apa? Dengan bunker kan itu, dengan bunker baja kan itu. Ya tidak ngefek kan itu, tidak ada pengaruhnya ketika melakukan seperti itu. Dikabarkan semua bumi ini hancur luluh lantah, hancur sehancur-hancurnya. Maka kita persiapkan apa yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi kedatangan hari yang pasti datangnya, hari yang begitu mengerikan bagi kita semuanya, hari kiamat. Maka tidak penting kapan datangnya hari kiamat. Yang terpenting adalah bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak introspeksi diri, selama ini saya sudah ngapain saja, apa yang sudah saya persiapkan untuk akhirat saya, bagaimana ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholat saya, bagaimana puasa saya, bagaimana sedekah saya, bagaimana birrul walidain saya, dan seterusnya. Amal-amal solih apakah sudah kita kerjakan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun amal soleh itu bukan harga dari sebuah surga, para ulama mengatakan amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba itu bukan harga dari surga. Amal soleh hanya sebagai salah satu sebab di antaranya Allah memasukkan hamba ke dalam surganya. Dan yang paling dominan, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan hamba ke dalam surga karena kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang yang beriman kepada Allah, bukan karena kita bertakwa kepada Allah, bukan karena kita banyak beramal soleh, tidak. Tapi karena memang Allah merahmati kita, memberikan rahmat kita, memberikan kasih sayang kepada kita, sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kalau seorang hamba itu giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berbuat taat kepada Allah, berbuat amal salih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal sampai menjelang akhirnya, dia pada kondisi seperti itu, maka dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua orang itu akan dimudahkan dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Makanya kita harus berusaha ya. Kita harus berupaya, tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya mengandalkan takdir saja, tidak, tapi kita harus berupaya. Orang dalam hidup saja kita dianjurkan untuk berusaha. Mencari dunia saja diwajibkan untuk usaha, apalagi mencari yang namanya akhirat. Harus kita usahakan dan harus kita prioritaskan akhirat. Jangan kita memprioritaskan sesuatu yang tidak penting.
tapi prioritaskan sesuatu yang sangat penting, yakni kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik dari kehidupan dunia, wa abqa, dan lebih kekal. Kalau kehidupan dunia sementara. Misalkan seorang dengan pendidikan akademisnya sampai jenjang profesor kan gitu, mendapatkan titel profesor, dia sukses di dunia, sementara dia menikmati hasilnya. Setelah meninggal sudah tinggal nama kan gitu, tinggal gelar saja, tinggal kenangan kan gitu. Tetapi kalau yang namanya akhirat itu tidak akan pernah berujung, tidak akan pernah habis kehidupan akhirat. Ketika seorang mesti dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia khalidan fiha, kekal di dalamnya, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah mati. Nah, banyak orang terpedaya, tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Mereka berlomba-lomba, sikut kanan, sikut kiri, saling sikut-sikutan untuk mengejar yang namanya dunia. Tapi dalam masalah akhirat mereka ogah-ogahan. Dalam masalah akhirat mereka malas-malasan. Bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan di dunia, di kampung terakhir, yakni kampung akhirat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang pertanyaan dari laki-laki tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menanyakan tentang apa? Kapan terjadinya hari kiamat. Dan Rasulullah mengatakan, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang begitu indah, begitu santun. Bisa saja Rasulullah mengatakan aku tidak tahu, tapi kedengarannya agak kasar kan gitu. Aku tidak tahu. Tapi beliau mengatakan tidaklah orang yang ditanya, yakni siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengetahui jawabannya dari orang yang bertanya. Artinya Rasulullah itu tahu kalau yang di hadapannya itu adalah siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Apalagi Rasulullah juga ditanya, tidak mungkin tahu jawabannya kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kalau tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu apa saja? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala antalidal amatu rabbataha. Salah satu tanda di antara tanda terjadinya hari kiamat, ini tanda kecil ya, tanda-tanda kecil. Tanda-tanda sughra, kecil datangnya hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang wanita, budak wanita melahirkan tuannya. Ya, nanti kita jelaskan apa maksud dari perkataan beliau budak wanita melahirkan majikannya. Sedikit saja kita sampaikan. Salah satu penafsiran dari para ulama kita yang mengatakan bahwasanya seorang budak wanita melahirkan tuannya ini salah satu diantaranya dijelaskan banyaknya perbuatan durhaka dari anak kepada ibunya, sampai seakan-akan posisi anaknya itu seperti majikan daripada ibunya. Sekarang sudah banyak atau belum seorang anak yang durhaka kepada ibunya? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali kan gitu. Seorang anak yang tidak tahu kedudukan dirinya sebagai anak ibunya, sehingga ada yang tega membunuh ibunya karena tidak diberi warisan, tidak diberikan sepeda motor, tega membunuh ibunya. Bahkan ada yang tega menuntut ibunya di pengadilan. Pernah dengar ya? Ini seorang anak yang tidak mengetahui posisinya di hadapan ibunya. Banyak kedurhakaan anak yang dilakukan kepada orang tuanya, terutama ibundanya. Ini menunjukkan semakin dekatnya dengan hari kiamat. Nanti ada penjelasan yang lainnya lagi. Kemudian wa andarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Salah satu tanda terjadinya hari kiamat adalah ketika engkau melihat orang-orang miskin yang tidak berpakaian, tidak memiliki pakaian, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang tidak memakai sendal, tidak memiliki sendal,
telanjang kaki, telanjang baju, telanjang badan kan gitu. Menunjukkan apa? Miskin. Tetapi yatatawaluna fil bunyan. Meskipun kondisi mereka seperti itu, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba, saling berlomba untuk bermegah-megahan dalam membangun rumah. Ya, panas-panasan kalau orang kata mengatakan. Si A membangun rumah 1 tingkat, si B membangun rumah 2 tingkat di depannya. Padahal tidak butuh. Hanya apa? Hanya ego saja. Mosok dia bisa, saya nggak bisa kan gitu. Ya tatawaluna fil bunyan. Meninggikan bangunan, meninggikan rumah yang dia tidak butuh sebenarnya untuk rumah tersebut ditinggikan. Ini merupakan salah satu tanda di antara tanda hari kiamat. Sudah terjadi belum? Sudah. Kita lihat bangunan-bangunan rumah, bahkan sudah sampai di desa. Orang yang semestinya secara zahir tidak layak untuk memiliki rumah tersebut, dia itu ibaratnya memaksakan diri untuk membangun rumah tersebut, tapi kenyataannya di desa-desa sudah begitu banyak. Ya, mereka berlomba untuk mendirikan apa? Bangunan. Ini fenomena yang menunjukkan salah satu tanda di antara terjadinya hari kiamat. Bahkan ini sudah lama berlangsungnya, sudah semenjak dahulu. Qala summan dhalaqa, kemudian Umar mengatakan waktu pun berlalu. Falabistu maliyan, dan aku pergi beberapa saat. Artinya tidak lagi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa saat saja setelah kejadian itu. Belum lama. Summa qala li, waktunya berlalu, jedanya sekitar mungkin 15 sampai 20 menit begitu. Ya. Summa qala li, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepadaku, bersabda kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya kepadaku? Kamu tahu enggak siapa yang datang tadi? Siapa yang bertanya kepadaku tadi? Maka apa kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adab. Jawaban yang menjadi adab bagi seorang yang tidak tahu. Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui jawabannya. Kalau kita biasanya suka mengarang-arang jawaban kan gitu. Tidak tahu pun dipaksakan untuk dijawab kan gitu. Ngarang-ngarang, mungkin ini Rasulullah, mungkin itu ya Rasulullah. Enggak. Umar langsung mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa yang datang tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ketahuilah wahai Umar, tadi yang datang tadi adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian dalam rangka untuk mengajarkan pelajaran agama kepada kalian. Dan yang ternyata yang datang siapa? Malaikat Jibril yang berubah menjadi manusia, merubah wujudnya menjadi manusia. Dan tujuan dari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka untuk apa? Memberikan pengajaran kepada para sahabat tentang agama mereka. Nah, ini tentang malaikat Jibril. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang malaikat Jibril ini dikisahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan malaikat Jibril sebanyak 3 kali. 2 kali dalam wujud aslinya dan 1 kali dalam hadis Jibril ini, ya, hadis yang panjang yang kita sampaikan tadi itu lebih dikenal dengan hadis Jibril karena di situ peran utamanya siapa? Malaikat Jibril yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan apa? Pelajaran kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril adalah dikatakan ruhul amin, ruh yang terpercaya, ya, ruh yang terpercaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan malaikat Jibril ini dikatakan sebagai komandannya para malaikat, panglimanya para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat Allah itu banyak jumlahnya. Dan yang menjadi pemimpin malaikat adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril dikatakan adalah malaikat yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril ini dikatakan memiliki sifat yang mulia dan memiliki paras atau bentuk yang indah untuk dipandang.
Kemudian dia memiliki kekuatan yang sangat besar, dan dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa sayyidul malaikah. Beliau malaikat Jibril adalah pemimpinnya para malaikat. Muta'un amrahu fis samawat. Yang mana malaikat Jibril ini selalu taat dengan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau pernah berjumpa dengan malaikat Jibril sebanyak berapa kali? 3 kali. Yang dua kali itu berjumpa dalam wujud aslinya, yang 1 kali berjumpa dengan wujud bukan aslinya, seperti kisah di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Malaikat Jibril berubah menjadi seorang laki-laki yang tampan, yang bersih, yang memiliki rambut yang hitam, ya, berbaju sangat putih. Perjumpaan malaikat Jibril yang pertama terjadi setelah beliau Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, menjadi rasul selama 3 tahun. Jadi 3 tahun setelah diangkat menjadi rasul, Rasulullah berjumpa dengan malaikat Jibril. Qala Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengisahkan sendiri tentang perjumpaan beliau dengan malaikat Jibril. Bainama ana amshi, pada suatu ketika saya sedang berjalan, ya, di padang pasir, di padang Sahara. Kalau tidak salah, ini beliau sedang menuju ke rumah beliau, pulang dari Gua Hira. Kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah menyendiri di Gua Hira dalam rangka untuk memikirkan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari saya sedang berjalan di padang pasir. Idh sami'tu sautan minas sama', tiba-tiba saya mendengar suara yang menggelegar, yang besar dari langit. Farafa'tu basari, kemudian aku dongakkan pandanganku ke atas langit. Saya lihat ke atas langit. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bihara'in jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardh. Maka ketika saya lihat ke atas langit, saya melihat ada malaikat yang duduk di atas kursi yang posisinya di antara langit dan bumi. Kira-kira kita kalau lihat seperti itu gimana? Lari, ya nih, lari, mesti takut itu, ya, lari, mesti lari dan ketakutan, ya. Ini Rasulullah dalam perjalanan pulang tiba-tiba melihat ada malaikat, tapi sebelumnya beliau belum melihat, belum mengetahui kalau ini adalah malaikat. Malaikat tersebut duduk di atas kursi yang posisinya di atas langit, antara langit dan bumi. Fara'ibtu, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku pun merasa takut, aku pun merasa sangat takut, gemetar, tapi takut yang masih bisa membebaskan diri. Fara'ibtu minhu faraja'tu, maka aku pun pulang ke rumahku. Faqultu zammiluni zammiluni, beliau masuk ke dalam rumahnya dalam kondisi gemetar begitu, kayak orang demam begitu. Kemudian masuk ke rumah, bertemu dengan istri tercinta Khadijah. Beliau pun mengatakan zammiluni zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku, karena beliau merasa kedinginan, merasa takut. Akhirnya Khadijah pun menyelimuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini pertama kali beliau bertemu dengan malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Kemudian perjumpaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril pada kali yang kedua adalah ketika pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang salah satu hikmahnya adalah dalam rangka untuk menghibur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena pada tahun yang bersamaan beliau ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya. Yang pertama adalah pamannya yang begitu melindunginya dalam dakwah, yang bernama Abu Thalib. Kemudian setelah itu istrinya yang tercinta yang menyokong semua dakwah beliau, membantu dakwah beliau, yang bernama Khadijah, meninggal dunia. Maka beliau pun sedih sampai dikatakan tahun itu merupakan tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW yang kita kenal dengan Amul Husni. Amul Husni, tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka Allah pun hendak menghibur Rasulullah SAW, salah satu diantaranya dengan mengangkat beliau dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa diteruskan ke
Sidratil Muntaha, dalam rangka untuk memberikan hiburan tasliyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qala ra'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jibril fi suratihi. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Walahu sittu mi'ati janahin. Malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap, 600 lembar sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Satu helai sayap saja kalau dibentangkan itu bisa menutupi ufuk barat sampai ufuk timur. Masya Allah, kita bayangkan. Kayaknya ini hanya ada di film sepertinya ya kan itu. Padahal ini kenyataan pernah dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat yang memiliki 600 sayap, dan setiap sayap ketika terbentang begitu mampu menutupi ufuk barat sampai ufuk timur. Yaskutu min janahihi at-tahawilu al-asya'ul mukhtalifatul alwan. Sesuatu yang terjatuh dari bulu-bulu sayapnya itu, ada sesuatu yang jatuh dengan warna-warna yang sangat indah, yang terdiri dari minad-duri wal yawaqid, dari permata. Seakan-akan ada sesuatu yang jatuh dari sayapnya yang berwarna-warni, bermacam-macam warnanya, dan ternyata itu terdiri dari apa? Permata dan apa? Dan diamond ya, diamond. Berlian. Permata dan berlian. Masya Allah. Dengan warna yang sangat indah. Kalau kita bayangkan persis di film-film kan gitu. Padahal ini kenyataan dan dialami sendiri oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang malaikat Jibril, salah satu malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang dijumpai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai sekian dulu insyaallah untuk pelajaran yang berkaitan dengan hadis Jibril menyusul pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk senantiasa hadir di dalam majelis kebaikan, hadir di dalam majelis yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, seperti majelis ilmu menikah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, menjaga keluarga kita semuanya, menjaga anak-anak kita semuanya, agar tetap iman, tetap Islam sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita masing-masing dan mengumpulkan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kebenaran semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu berasal dari kekurangan saya pribadi dan tentu berasal dari syaitan. Saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari pertemuan di malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.